Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semangat kan? Untuk hal kedua ini, kami akan memperkenalkan kepada kalian tentang materi yang ada di SMPN 27 Bandung. Yang pertama, ada kebiasaan. Yang kedua, ada media dan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, ada literasi. Yang keempat, ada pengenalan ekstrakurikuler. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Nama saya Satu Cipana dan kelas 9B. Halo, nama saya Dara dari kelas 9A. Hai, nama saya Nadia Ajiya dari kelas 9A. Sebelum kalian memasuki sekolah, kalian akan disambut oleh guru dan juga kalian akan disambut oleh teman. Yang kedua, salam bersalaman. Mari kita mulai. Setelah bersalaman, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Di sini terdapat banyak bahan dan disediakan juga cairan buat cuci tangan. Buat cuci tangan. Nah, itu dia kebiasaan yang kedua. Adik-adik, kegiatan selanjutnya adalah pembiasaan keagamaan. Jadi adik-adik nanti sholat duha di sini loh. Kalau wudhu adik-adik batal, kalian bisa wudhu di sebelah sana. Selebihnya, kalian bisa melihat tayangan di selanjutnya. Selanjutnya adalah materi yang kedua, adalah PJJ, panjangan dari pembelajaran jarak jauh yang akan dibimbing oleh Ibu Hajar Nurmulani, MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Perkenalkan, nama Ibu Nunung Nuraini. Di sekolah Ibu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Budi Guru dan Ibu juga mengajar mata pelajaran matematika. Yang terhormat orang tua siswa, kami ucapkan terima kasih sudah memilih sekolah kami sebagai tempat belajar para siswa, dan selamat datang Ibu ucapkan kepada Anda semua. Kalian bergabung di sekolah SMP Negeri 27 Bandung. Meski dalam keadaan pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar tidak pernah terhenti. Kita melaksanakan khususnya SMP 27 Bandung mengadakan pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan PJJ atau daring. Hal-hal apa saja yang akan kalian ketahui dalam daring nanti akan dijelaskan melalui slide berikut. Baik, Ibu akan jelaskan apa itu pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan surat edaran Kadisdik nomor P.K.01.01-Disdik-3/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah melalui daring dilaksanakan untuk mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan peserta didik agar berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat COVID-19 serta memastikan peserta didik mendapatkan personalisasi pengalaman belajar yang bermakna, menantang, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, serta tidak membebani mereka. Lalu, apa tujuan pembelajarannya? Setelah mengikuti proses pembelajaran daring, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, kreatif, dan pantang menyerah dalam memahami materi. Kalau kalian bingung dari mana sumber belajarnya, kalian boleh membuka buku,
atau boleh mengerjakan lembar kerja siswa atau LKPD, boleh browsing internet, atau mungkin sumber-sumber yang lain. Nah, apa yang akan kami atau guru-guru nilai dalam pembelajaran jarak jauh ini? Pertama adalah sikap. Sikap yang akan kami nilai atau ibu atau guru-guru nilai adalah sikap penilaian percaya diri, tanggung jawab melalui pengumpulan catatan dan tugas-tugas. Lalu penilaian pengetahuannya yaitu tes tertulis dan penilaian keterampilannya menyelesaikan tugas yang diberikan atau yang dibuat oleh guru. Strategi atau aktivitas pembelajarannya seperti apa? Yang pertama, guru akan masuk ke grup kelas kalian masing-masing atau belajar sesuai jadwal pelajaran. Lalu melaksanakan presensi online atau absensi online. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Berikutnya, guru mengarahkan pendalaman materi pada buku, internet, atau sumber lain. Lalu, siswa mempelajari materi yang diberikan oleh guru sampai paham. Guru dan siswa melaksanakan tanya jawab melalui grup kelas masing-masing. Dan berikutnya, siswa mengerjakan tugas kemudian dikirim kepada guru sesuai atau tepat waktu. Sebelum Ibu mengakhiri slide ini, Ibu akan berikan tugas, yaitu kalian selesaikan tugas berikut. Boleh kalian buat dalam bentuk tulis tangan, poster, buat PowerPoint, atau mungkin buat video. Tugasnya, dari 5 tugas ini, kalian pilih salah satu. Boleh kalian tugasnya adalah pengenalan tentang virus, atau pengenalan virus corona. Lalu yang ketiga, boleh protokol penanganan virus corona. Yang keempat, cara hidup sehat. Dan yang kelima, bersosialisasi di masyarakat dalam masa pandemi ini. Ya, jadi kalian silakan bikin tugasnya, dikumpulkan di grup kelas masing-masing. Untuk orang yang berpendidikan, kecerdasan itu penting, tetapi karakter itu jauh lebih penting. Terima kasih. Demikianlah paparan dari Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan daring atau PJJ. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa Ananda pahami dan Ibu mengerti. Ibu berharap Ananda semua mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sebaik-baiknya dan kalian kirimkan laporan itu ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Untuk itu Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya tadi banyak hal-hal yang belum kalian pahami. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apakah kalian suka membaca buku, novel, atau yang lainnya? Untuk materi selanjutnya adalah literasi. Apakah kalian tahu apa itu literasi? Kalau kalian belum tahu, ikuti hari ini akan dijelaskan. Selamat menonton. Hello everybody, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first I would like to say is I would like to say thank to the Allah Subhanahu wa Ta'ala, the only one who and Christ to be Him. And by the grace of Allah, we can join this program today in a good condition, in a house conditions. And not to forget to convey to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his companion, his family, and all the people, night until the end of the time. And of course, I would like to thank to the principal of SMP Negeri 27 Bandung and all my beloved teachers, my students who helps the events of this very interactive situations. And I would like to thank to the committee, to all the people to encourage this activity. And let me introduce myself that the people call me Ibu Intin Hartini. I'm an English teacher and
here for about 32 years, for a long time ago. And I used to be teach of English and ninth grade, but now until now I just only teach the seventh grade. And as we know that there are 11 classes from 7A to 7K. And it's nice to see you, my students, the grade of 7. Thank you very much. Hello, salam literasi. Good morning everybody. And today I would like to inform about how is literacy in. Nah, anak-anak sekalian, literasi itu sudah tentu kita kenal. Setiap sekolah ada program yang disebut dengan literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Tetapi sesuai perkembangan zaman, sudah berevolusi, kemampuan membaca dan menulis tidak lagi seperti itu. Tetapi saat ini sudah merambah kepada praktek culture yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Nah, kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi seperti literasi media, komputer, sains, sekolah, dan sebagainya. Literasi secara kritis dalam masyarakat demokratis terikat dalam kata verbal, memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransportasi data. Nah, para pakar dari UNESCO, the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Sedangkan Educational Development Center menyatakan bahwa literasi itu tidak sekedar kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi juga menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki di dalam hidupnya dengan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Apakah tujuan literasi itu? Tentu saja setiap kegiatan, setiap organisasi memiliki tujuan. Adapun tujuan dari literasi itu adalah bisa membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang dibaca. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas, serta membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Nah, di samping tujuan literasi, ada juga manfaat dari literasi itu sendiri atau the functionals of the literations. Yang pertama adalah menambah pembendaharaan kata seseorang, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Serta meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Kita tahu ada berbagai macam jenis-jenis literasi. Yang pertama adalah literasi dasar. Di sini kemampuan dasar untuk membaca, menulis, mendengarkan atau berhitung atau reading, writing, listening, and speaking. Nah, di mana tujuan ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi dan berhitung. Itu adalah literasi yang mendasar dari segala jenis literasi. Yang kedua adalah literasi perpustakaan. Nah, di sini kenapa ada literasi perpustakaan?
karena kita akan memahami dan membedakan karya tulis. Apakah ini fiksi atau non-fiksi? Bagaimana menggunakan katalog dan indeks? Kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis atau penelitian. Sehingga ini mesti kita mengetahui jenis-jenis literasi di dalam perpustakaan. Sedangkan literasi media adalah di sini berhubungan dengan media elektronik, media cetak. Dengan memahami ini, bagaimana cara menggunakan setiap media tersebut. Nah, kemudian ada lagi literasi teknologi. Kalau berbicara tentang teknologi, tentu saja berhubungan dengan hardware dan software. Bagaimana mengerti menggunakan sebuah internet sehingga bisa memahami etika dalam menggunakan teknologi. Yang terakhir adalah literasi visual. Visual itu artinya adalah kemampuan di dalam menginterpretasi, memberi makna suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca, bisa berkomunikasi, itu dari suatu proses membaca. Nah, di samping itu ada prinsip-prinsip literasi. Satu, bersifat berimbang. Kenapa dikatakan berimbang? Karena individu setiap siswa itu berbeda satu dengan yang lain. Sekolah harus menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategi dalam membaca dan variasi bacaan di setiap sekolah. Yang kedua adalah bahasa lisan sangat penting. Mengapa penting? Karena siswa itu perlu untuk diskusi, untuk membuka percakapan dengan orang lain, untuk terjadi berbeda pendapat. Diharapkan siswa bisa menyampaikan ide, gagasan untuk melatih kemampuan berpikir secara lebih kritis. Yang ketiga, berlangsung pada suatu kurikulum. Menurut Carl Beer, seharusnya program ini diterapkan di seluruh siswa dan tidak bergantung kepada kurikulum tertentu. Sehingga dengan kata lain, literasi menjadi suatu kewajiban bagi semua guru dan semua bidang studi. Tidak hanya dilibatkan kepada salah satu guru saja. Di sini guru apapun mapelnya itu harus terlibat dalam sebuah wadah yang disebut dalam suatu kurikulum. Kemudian pentingnya keberagaman. Di sini maksudnya adalah sesuatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Tentu ini bisa kita sediakan berbagai buku. Ada kekayaan budaya negara Indonesia sehingga siswa lebih mengenal budaya bangsa dan turut serta melestarikannya. Karena kita kaya dengan budaya, culture bangsa Indonesia. Ya, itulah penjelasan dapat Ibu sampaikan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, karena melibatkan pengetahuan bahasa lisan dan tulisan, kemampuan kognitif, serta pengetahuan mengenal genre dan culture. Terima kasih. I think I have explained of the materials of the sense of what is literation. And of course, it's very beneficial for us, for the students, for the teacher itself, and also the beneficial for the parents itself. Because of literation, so there is a communication active between the students and the teacher and the principal and the teachers and also the parents itself. So I hope that after I explain it, so there is the active of the development of our activity for the future time. And then, of course, everybody will interactive of these events because it's for us, for the teacher, for the students, for the committee, and for all everybody want to encourage of itself. And of course, I would like to thank to the principal of SMP Negeri 27 will have a facilitate of this event, and also thank you very much to the leaders of this event. It is Mr. Budi Nuryadi SPD. Because of him, we will do this activity run well. And also thank you very much for the committee, for the all to
hold this event, everyone, not why, but why I speak it. And also for myself, please forgive me if there is something wrong with my words. By the grace of Allah, I would like to close this event. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana adik-adik, masih semangat? Materi berikutnya saya akan memberitahu nama-nama eskul yang ada di sekolah kita. Di antaranya ada eskul Pasbara, Gempala, PMN, Futsal, dan lainnya. Khusus untuk eskul pramuka akan dibahas besok. Selamat menyaksikan.